mili. Termasuk belum itu. Terus di Kecamatan Monta, Desa Baralau, Desa Sekuru. Itu rata-rata mereka di situ migran, rata-rata petani migran. Bentuk kebijakan pemerintah yang sampai hari ini menutup ruang dialog dengan kita. Sekali lagi saya katakan, pemerintah daerah menutup ruang dialog dengan kita sehingga kita tidak tahu jalan keluarnya kayak apa. Apakah kami harus ribut terus yang berkaitan dengan ini? Baik. Karena tidak ada sama sekali ruang dialognya. 1 menit lagi ya. Itu yang masalah. Ya, baik. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa apa yang kami inginkan ini bentuk jeritan dan tangisan para petani migran terkait dengan baik. Itu mungkin yang perlu dipikirkan ya. Baik Pak Suali. Yang terakhir yang berkaitan dengan Perbub. 30 detik. Bukan Perbub ya, surat edaran Bupati ya. Surat edaran Bupati kemarin ada salah satu poin bahwa tidak boleh membawa keluar pupuk bersubsidi keluar daerah. Ini sama halnya, surat edaran Bupati ini sama halnya dengan melakukan upaya kriminalisasi terhadap petani migran. Karena mereka tidak dapat pupuk bersubsidi harus. Oke, saya kira cukup Pak Sueli ya untuk kita ini kita tampung. Izin Pak Sekda karena nanti mau ini kita kasih kesempatan dulu satu dari ini dosen juga, petani juga ya, juga ada juga ya. Jadi bajunya banyak ya. Silakan ya. Baik, izin Pak Sekda, Bu Kadis. Mungkin ini yang abai bagi terhadap kita semua ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin perlu kita mengidentifikasi dulu ini di tiap wilayah itu jenis petani itu seperti apa. Misalnya di wilayah ini lebih banyak petani jagung. Di wilayah ini ada petani bawang lebih banyaknya. Di wilayah ini ada petani padi. Ini yang kita masih abai. Contoh misalnya di wilayah Sila atau di wilayah Madapangga misalnya. Di sana kan banyak juga jenis petani jagung. Nah, petani jagung ketika ini dia menyesuaikan Pak Sekda, Ibu Kadis. Kalau masuk musim hujan itu udah datang lebih awal, nah disinilah kemudian petani itu udah menunggu dia kalau udah datang hujan dia pasti udah tanam jagung. Nah pasti udah mereka butuh pupuk. Masalahnya pupuk ini kan harus disalurkan tiap bulan. Ini masalahnya Ibu Kadis. Setiap bulan itu harus disalurkan. Lalu iya ada regulasinya. Misalnya pupuk harus disalurkan tiap bulan. Sementara petani jagung kapan dia butuh pupuk? Misalnya saya contoh ini, saya belum ngomong ke bicara ke petani bawang. Petani jagung butuhnya ya pada saat musim hujan, bulan 10, 11 sampai bulan 1. Bulan 2, bulan selanjutnya petani jagung dan membutuhkan pupuk. Nah, ini sebenarnya Pak Kadis yang perlu mungkin dipikirkan regulasi atau bagaimana mungkin oleh pemerintah. Sementara pada saat itu bayangkan Bu Kadis, kasihan juga ini pengecer misalnya atau kelompok tani harus membagi di antara satu kelompok tani itu ada 40 orang harus membagi satu sak, misalnya satu sak untuk 1 hektar pertanian. Coba bayangkan, sementara untuk petani jagung itu untuk butuh pupuk itu minimal 10 sampai 14 sak idealnya. Nah ini disinilah titik salah satu sumber masalah yang kemudian harus dipikirkan solusinya. Belum lagi di wilayah ini misalnya petani bawang. Nah ini harus diidentifikasi sebenarnya oleh kita bersama, oleh pemerintah lewat instrumennya. Nah yang kedua Ibu Kadis dan Pak Sekda, mungkin kita perlu pikirkan solusinya supaya pola pembagian pupuk ini juga ini sesuai dengan regulasi dan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pupuk bersubsidi adalah yang berhak mendapatkan itu adalah data petani yang berdasarkan IRDKK. Tapi di lapangan Ibu Kadis, tahukah kita ada nama yang tahun ini atau tahun kemarin dia punya tanah tapi dia udah gade, udah jual, dia masih ada datanya di IRDKK, tapi dia juga kadang di pengecer tetap ambil pupuk itu dia serahkan kepada orang yang membeli tanah itu atau orang yang nah ini sehingga orang yang membeli tanah, orang yang lelang tanah, orang yang gade tanah yang tidak ada di IRDKK dia juga kan butuh pupuk. Nah ini juga yang perlu diidentifikasi oleh kita bersama. Nah ini mungkin alangkah baiknya bagi pengecer dan ini untuk meringankan kita. Kalau ke depan kita bisa pikirkan ini, mungkin udah saatnya kalau kita mau aman, maka kalau mau aman pembagian pupuk berdasarkan IRDKK ini, maka segeralah. Kalau di daerah-daerah lain kan udah itu bentuk yang namanya udah buat kartu tani.
ini mungkin tidak akan memberatkan bagi pengece, pemerintah juga itu akan tidak terlalu berat ya etika ini. Ya, ini dipikirkan. Nah, yang terakhir Pak Sekda, Pak Ibu Kadis, mohon izin. Tentu pemerintah punya instrumen. Kalau berbicara masalah RDKK tadi udah disampaikan oleh Ibu Kadis itu bulan 10, saya pikir seminggu jadi, Pak. Jadi kalau masalah RDKK seminggu jadi. Yang penting semua instrumen pemerintah ini digerakkan. Contoh begini Pak Sekda. Kita tidak bisa juga terlalu bebankan kepada penyuluh pertanian. Semua kecamatan itu penyuluh pertanian juga itu kadang menghimbau kepada kelompok tani apa. Kumpul saja, coba libatkan semua instrumen. Libatkan kepala desa, libatkan kelompok tani. Berbicara tentang IDKK di kantor desa dalam sehari 2 hari selesai. Panggil kelompok tani, panggil penyuluh pertanian, panggil aparatur desa, bicarakan di situ, selesaikan. Mana yang tidak punya tanah, keluarkan dari IDKK. Mana yang udah jual tanahnya, keluarkan dari IDKK. Ini yang perlu disepakati. Kalau udah begini akan berkurang masalah-masalahnya. Nah ini mungkin yang perlu kita pikirkan ke depan Pak Sekda dan Ibu Kadis. Saya pikir ini gitu. Baik. Kita ini juga ini kan yang terakhir Bu Kadis, perlu juga kita cerahkan ini, Udah tahu pupuk ini bersubsidi memang kurang, tentu harapannya pemerintah bisa melobi lagi supaya banyak. Ada jenis-jenis lain yang juga bisa diberi kita beri pencerahan kepada masyarakat ini gitu kan. Ya jangan sampai terlalu terikat kepada pupuk urea saja, kan itu masih banyak pupuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan mungkin Pak Sekda dan nanti juga Bu Kadis ada 2 hal yang atau dari sumber narasumber yang mungkin bisa diberikan tanggapan atas pertanyaan atau masukan-masukan tadi. Silakan. Terima kasih Pak. Mik Pak Sekda, Pak Mik. Pertama adalah pertanyaan terakhir. Yang terakhir itu saya anggap dia Pak nggak suara sonsor. Nggak ada ini. Ada di suara ya. Oh gitu. Jadi pertanyaan terakhir buat saya itu adalah sangat positif. Saya yakin aja termasuk tadi positif kalau saya, tapi daripada kita teriak kan nggak enak. Lebih baik kita bicara seperti ini, ya setelah itu kita tingkatkan terus ya untuk pengembangan tim apa yang kita mau bentuk seperti itu. Misalnya kaitan dengan melibatkan semua komponen. Misalnya ya bukan PPL saja, kan seperti itu. Ada unsur pemerintah di ada kecamatan, desa kan, betul. Saya sudah sampaikan kemarin, tolong catat Umi Nurma itu, saya minta itu di RDKK 2023 sudah terlibat ya namanya. Pertama adalah ketua RT, yang kedua kepala dusun, yang ketiga adalah babi kantimap segala macamnya itu. Keempat adalah tokoh-tokoh dilibatkan semua supaya benar ini, ya kan? Itu kita mau rubah, ya kan? Nah seperti tadi kita identifikasi kan ini nama kakeknya dulu masih tercatat, padahal sudah diwariskan kepada anaknya yang punya nama, kan seperti itu. Nah ini sehingga tiba kita temu. Nah hal-hal seperti itu kita mau rubah. Dengan catatan saya bilang Pak Camat, kalau memang nik dengan kartu keluarga beda, kita hadirkan Dukcapil satu kecamatan, kita bahas ini sudah pas semua, mesti sampaikan 1-2 hari selesai menurut saya, nggak lama, yakin saya. Tapi kita kerja sama-sama gitu loh. Kita kerjasama dengan harus terbuka. Siapa ini sebenarnya? Kan itu yang menjadi masalah ini apa? Kan itu pertanyaannya. Jadi saya terima kasih itu Ibu Nirma, kita nanti undang ya siapa saja, nanti kita coba formulasikan bahwa di 2020 RDKK kita coba ya mekanisme prosedurnya begini loh. Dalam rangka itu termasuk saya minta kalau bisa ya dibuat ya KTNA organisasi itu Pak. Ini nggak ada nih di Bima nih. Kalau ada itu di saya nanti, karena saya tim anggarannya, saya kasih anggaran dia untuk dalam rangka membantu tim tadi. Karena apa? Karena ada nanti yang dia lihat ini loh kekurangannya pemerintah, kita perbaiki Pak. Pemerintah pasti semua Pak, dengan rakyat, dengan semua, nggak boleh kami benar sendiri. Tidak ada kurangan, saya terima kok. Insya Allah tuh kita terima, tapi ada perbaikan sama-sama, gitu loh. Itu. Terus yang kedua, pola pembagian pupuk berdasarkan RDKK. Coba Umi dipelajari bagaimana polanya, kita bicara sama-sama. Kira-kira menurut misalnya tadi Pak. Ya, ini loh. Nah, kalau ada Bapak ada konsep jadi kasih Umi Nurma.
ada konsep dikasih, kita pelajari di konsep itu. Kira-kira kalau konsep itu tambah parah atau menyelesaikan persoalan, ibarat ini Pak. Ini konsep-konsep. Artinya kami itu menerima semua, ya kan, input bapak-bapak, tapi kalau bisa dengan cara sedikit, buat dengan cara itu kita duduk bersama Pak. Kita duduk bersama sehingga ada satu keputusan yang dilahirkan secara demokratis. Ini harapan saya dan selanjutnya Norma. Setelah suruh siap-siap ya. Setelah ini Pak Rehan. Terima kasih yang ketiga kali. Bapak Ibu semuanya, yang pertama saya tambah sedikit tingkat pola distribusi kita atur ya. Supaya yang terkait dengan yang sama yang migran tadi atau memindah tangankan lahannya itu, maka nanti kami instruksikan penyuluh dan Bapak juga kita koordinasi dengan kepala-kepala desanya untuk petaninya juga bisa melaporkan sehingga ada titik koordinasi sebelum kita masuk dalam penguploadan RDKK. Nanti kami coba perintahkan mengeluarkan instruksi dari dinas bahwa mendata bagi petani yang menyewakan lahannya dan yang mengoperasikan lahan tersebut juga karena dia berkepentingan harus juga melapor, harus ada proaktifnya sehingga kita kalau hanya orang dinas saja harus ke sana kan memang dengan sekian banyak kan tentu ada kekurangan-kekurangan itu nanti yang merupakan masukan cemerlang bagi kami. Kemudian tentang ERDKK instrumen pemerintah itu memang kalau ERDKK sekarang Pak saya harus banyak sedikit Pak ya mohon izin. Kalau instrumen RDKK seperti yang saya jelaskan tadi ya, kemudian sangat bagus sekali masukannya tadi, kalau memang kita harus duduk bersama di lapangan itu supaya kita tidak ada menyalahkan. Hari ini saya itu merasa disalahkan oleh semua pihak sampai Polda. Nah maksud saya alangkah bagusnya nanti kita buat SOP-nya tentang itu, tentu sebelum untuk 2023 itu harus kita duduk bersama mengkaji dan melihat persoalan petani. Siapa yang tidak punya NIK-nya baru sekarang harus kita buat KTP-nya gitu loh. Dari sekarang sehingga pada saat dibuka penguploadan nanti bulan Oktober itu kita petaninya sudah siap. Dan mohon izin Pak Sekda nanti kalau bisa itu karena memang di tingkat desa itu kelompok tani sendiri Pak Suratman. Kelompok tani sendiri yang mengupload itu, tetapi karena dia tidak bisa mengupload maka didampingi oleh penyuluhnya. Tetapi kelemahan bukan berarti kelemahan yang ada itu setelah saya pelajari Pak, bahwa kadangkala petani itu capek kok dipanggil oleh ketua kelompoknya ini untuk mengumpul melihat ambil KTP di wara KTP ku ini wara kakak, nah mengakibatkan dengan NIK kakak yang ada itu maka tidak bisa masuk di dalam itu, tidak bisa include, tidak bisa terinput Pak. Ini salah satunya. Sangat cemerlang sekali idenya Pak Suratman tadi. Sehingga kita buat dulu SK-nya. Siapa yang harus kita libatkan dalam desa. Sebelum Oktober, mulai besok barangkali Februari ini, kita harus duduk bersama karena banyak desanya ini. Karena banyak masalah. KTP-nya yang ada KTP kita buat, kelompoknya yang belum simultan, kita simultan, itu intinya ya. Bagus. Itu menjadi atensi kami Pak. Kemudian melibatkan seluruh komponen masyarakat, maka sebelum bulan Agustus itu sudah itu aja Pak. Saya kira surat edaran Bupati tadi yang terkait dari Pak Soali. Kalau surat edaran Bupati nanti mungkin karena beliau punya kebijakan, kami persilakan Pak. Oke, terima kasih langsung aja nanti. Tadi kebijakan itu ada hubungan petani migran. Iya. Karena persoalan kekurangan pupuk itu aturan tidak boleh dipindah Pak. Harus ketat. Kalau ada yang kasih izin pasti masuk penjara tuh Pak. Enggak ditanya-tanya. Siapa berani kasih izin masuk penjara. Tapi kan tidak mungkin seperti itu kan. Kita bagaimana toleransinya untuk supaya orang sana juga ada kebijakan pemerintah seperti itu. Yang kita ingin adalah, maka saya bilang kalau belum ada forumnya petani susah Pak. Kita mau kemana nggak bisa. Saya tanya, semili berapa yang berangkat? Misalnya wilayah belok sebentar berapa kan? Kita nggak tahu. Kalau ada berapa itu yang jalan ke sana, kita koordinasikan. Kita koordinasikan dengan pihak Kantor Sumbawa, pemerintah Sumbawa. Sebentar Pak, kita datang, itulah coba tol ya. Oke, kita datang ke sana sama-sama bahwa yang ingin ke sana ini sekian. Tolong Bapak, pada saat kita sewa tanahnya, sekalian bayar dengan pupuknya Pak.
Itulah kita inginnya. Karena di RDK di sana Pak, bukan RDK di Bima. Tetapi kalau misalnya Pak Dokter punya tanah mau dijual, sekalian dengan pupuknya, dikontrakkan dengan pupuknya. Itu kita rencanakan oleh pemerintah itu. Baik Pak Sekda. Itulah. Baik Pak Sekda, izin sebentar karena kita tadi sudah sangat interaktif di ruang studio ruang beradab ini. Kita ada Dr. Firman dan Pak Dr. Raihan dari anggota DPR Provinsi NTB Dapil Bima Dompu. Kami silakan Pak Dr. Firman, apakah bisa mendengar kami Pak Dr. Firman? Mohon dibuka, ya. Oke Pak Firman silakan, langsung saja Pak Firman, 5-7 menit ke depan. Ya Pak Dr. Firman silakan, kami persilakan untuk berbicara. Baik, Bang Ibnu dan Bapak Ibu yang saya hormati, di sini suaranya agak kurang jelas ya, jadi saya kurang menangkap apa yang disampaikan oleh Floor dari tadi. Ya. Tapi prinsipnya kita berbicara masalah kegaduhan pupuk ya. Nah ada dua aspek yang ingin saya tekankan dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan barang ya, khususnya pupuk bersubsidi ini. Yang pertama, mungkin ada yang sudah mengungkap tadi bagaimana cara mengidentifikasi persoalan. Ya, mungkin kita sepakat menyelesaikan persoalannya. Nah, persoalan ini kan ada dua sebenarnya. Apakah kelangkaan atau persoalan pupuk ini berkaitan dengan masalah pasokan atau berkaitan dengan tata niaga? Ya. Kalau masalah pasokan tidak ada cara lain, ya harus memenuhi pasokan. Apakah pemerintah daerah membangun komunikasi dengan daerah lain yang berlebih sehingga mendatangkan pasokan atau apapun itu ya. Jadi pada prinsipnya persoalan pasokan mau tidak mau harus mendatangkan atau melengkapi pasokan. Nah, tapi yang umumnya yang terjadi adalah persoalan tata niaga. Ya. Kalau tata niaga ini memang lebih kompleks persoalannya, karena di situ ada persoalan distribusi, ada persoalan orang mencari rente, dan ada persoalan lain-lainnya. Ya. Namun ketika persoalan tata niaga itu muncul, bukan hanya persoalan pupuk, tapi mungkin persoalan yang lain juga. Ya. Yang paling masuk akal untuk diminimalisir adalah meminimalisir namanya asimetri informasi, ya. Atau adanya informasi yang tidak lengkap yang diterima oleh pelaku atau pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, menurut saya, ke depan pemerintah Kabupaten Bima harus menyiapkan kanal-kanal informasi terkait dengan status dari pupuk ini, ya, mulai dari jalurnya, mulai dari distribusinya, kemudian posisinya seperti apa, stoknya berapa. Gitu. Jadi kita perlu memperluas kanal-kanal informasi itu, ya, untuk menjelaskan ke publik, ya, bahwa kondisi real dari pupuk ini adalah apakah terjadi kelangkaan atau terjadi hal-hal lain. Ya. Ini salah satu salah satu cara. Ya. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu apakah intensitas pupuk ini sejalan dengan kualitas produksi atau panen. Nah, ini juga perlu ada ahli yang berbicara. Saya tidak punya kapasitas di situ. Ya. Artinya apakah dengan makin meningkatnya penggunaan pupuk itu akan meningkatkan produksinya? Siapa tahu dengan pupuk yang tidak terlalu besar pun akan meningkatkan produksi. Nah, mungkin ahli-ahli perlu bicara di situ sehingga orang tidak jor-joran untuk melakukan pemupukan untuk lahannya. Nah, jadi ke depan edukasi ke masyarakat ya tentang penggunaan ini tentu secara keilmuan dalam konteks ini yang perlu dipikirkan. Dan yang terakhir menurut saya adalah perlu ada namanya substitusi produksi dari pupuk ini. Artinya tentu ini berkaitan dengan keilmuan juga. Jadi harus punya target untuk mengembangkan pupuk selain pupuk subsidi ini. Ya. Tentu banyak potensi yang saya kira bisa digunakan ya untuk itu. Tapi ini persoalan jangka pendek dan jangka panjang dan jangka menengah. Tapi kalau jangka pendek, menurut saya yang paling penting adalah itu tadi kanal-kanal informasi. Jangan sampai informasi yang tidak utuh diterima oleh masyarakat, karena terkadang mohon maaf bukan hanya persoalan pupuk saja ya. Ada asumsi-asumsi, oh ya ternyata si itu berlebih mendapatkan.
oh si ini yang kurang, oh di sana lebih banyak, oh di sini lebih sedikit. Jadi itulah kadang menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau kanal informasi ini apakah menggunakan platform atau menggunakan sumber-sumber informasi di media sosial dan seterusnya, itu bisa setidaknya menurut saya kita meminimalisir persoalan kegaduhan itu. Saya kira itu Bang Ibnu. Baik, terima kasih Dr. Firman. Kita rehat dulu sejenak. Pemirsa di rumah, hadirin di studio, Talkshow NTB Nyapa, kita masuki sesi kelima. Tadi sudah ada dari akademisi, setelah sebelumnya ada dialog atau perdebatan yang sangat hangat antara eksekutif dan masyarakat tani. Nah, kali ini kita beri kesempatan dulu kepada budayawan, masih muda ini yang tentu kita bisa ingin dengarkan. Kira-kira melihat masyarakat kita seperti apa dalam kacamata budayawan ini. Kami persilakan Pak Husain Laudet. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya persoalan-persoalan yang muncul di permukaan di dalam kehidupan bermasyarakat di Bima itu. Jadi misalnya dalam hal pertanian ini sesuatu yang Husain Laudet. Saya Husain Laudet. Iya, biasanya disapa seperti itu. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan kita ini sebenarnya sederhana kalau melibatkan banyak komponen dalam menyelesaikan persoalan. Persoalan pertanian ini adalah di Indonesia pada saat ini adalah persoalan yang sangat urgent karena tidak bisa ditebak masa depannya seperti apa. Dan yang saya ingin sampaikan bahwa saya ini bukan orang pertanian gitu loh, juga
tidak paham ilmu pertanian, tetapi ada rekaman-rekaman di dalam menjadi abstraksi kita juga memahami bagaimana sebenarnya. Jadi misalnya saya pernah baca ada satu artikel bicara tentang suatu desa saat itu tuh mengalami hal yang sama seperti di daerah kita ini. Tetapi ada satu hal yang mereka lakukan adalah melakukan hal kecil tapi besar pada akhirnya. Ketergantungan terhadap obat kimia atau pupuk kimia ini yang menggerogoti keseimbangan hara mereka. Jadi mereka produktivitasnya lagi ternyata pupuk kimia ini hari ini kita tanam, tahun depan kita tanam lagi, dia mintanya lebih. Tanah itu minta lebih terus, minta lebih. Nah di Bima kasusnya, di samping minta lebih penambahan pupuk, dia juga minta lebih lahan. Dan bukti otentiknya kan bahwa kita lihat hutan-hutan kita semakin melebar. Jadi hitungannya itu per jam tuh sebesar lapangan satu lapangan bola itu yang hilang. Jadi itu yang terjadi dan tanpa sadar. Dan hari ini juga kita bicara persoalan pupuk gitu loh. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat sebagai riak-riak kecilnya adalah jadi tidak ada lagi komunikasi yang jadi tidak ada jembatan, itu tidak ada komunikasi, kemudian tiba-tiba ada sekelompok masyarakat melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dibudayakan dalam kehidupan kita di Bima. Jadi sejarah sedikit pengetahuan saya, sejarah pupuk itu ketika pupuk di Bima ya itu terjadi pada awal-awal kepemimpinannya Pak Soeharto. Jadi penyeragaman. Jadi ini ada pola industrialisasi terhadap pertanian dan pertanian menjadi komoditi. Itu dilakukan, ini politik global itu. Nah, tetapi sebelumnya jangan lupa bahwa peradaban kehidupan manusia di Bima itu pernah menjadi lumbung yang menghidupkan beberapa negara, beberapa daerah lain gitu loh. Dengan apa? Secara logika kita bahwa mereka belum mengenal pupuk. Nah, persoalan sekarang bisa nggak kita ini berbicara bersama, berpikir bersama bahwa pupuk organik itu sebagai solusi ke depannya. Dan memang kita butuh waktu, butuh kerja keras untuk membalikkan fakta-fakta itu. Apakah bisa dilakukan? Kenapa tidak? Gitu loh. Di samping itu memberi kualitas terhadap pola hidup kita karena akan memakan makanan yang bergizi, makanan yang baik, makanan yang terhindar dari kimia. Itu pertama. Yang kedua, keseimbangan hara tanah kita, keberlanjutan kehidupan petani juga bergantung terhadap tanah. Kalau tanah kualitasnya, haranya sudah habis, maka kita akan meminta kepada siapa? Melainkan manusia itu sendiri harus mengelola lahannya secara organik, saya pikir seperti itu, untuk mengembalikan tadi ya. Karena sama pengaruh seperti itu. Karena tadi, jika tidak, maka kebutuhan pupuk hari ini misalnya 44.000 ton untuk Bima, maka tahun depan dia butuh 2 kali lipat atau separuhnya lagi naik. Karena pertanian itu sistemnya ternyata kimia itu meminta lebih lagi. Ada penyakit yang ini, iya, ada lagi dia minta pupuk yang lainnya. Ini sebuah desain besar saya pikir. Nah kita harus kembali pada kearifan lokal kita. Itu kan menghindari tanaman kita itu dari dan tanah-tanah kita dari kimia gitu loh. Kalau sudah mengkonsumsi kimia berlebihan, ya saya pikir ya minimal kita melakukan keseimbangan lah. Ya istilahnya organik ada, anorganik ada. Gitu loh. Jadi bisa selaras seperti itu. Itu mungkin kita mulai budayakan bersama karena kita tidak akan pernah bisa lepas dari persoalan ini. Tidak akan bisa bernasai rumus apapun dipakai. Karena dasarnya kita sudah tahu. Baik. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Soal organik dan unsur hara di tanah. Ini menarik dari kalau perspektif budayawan. Di ruang Zoom ada Pak Dr. Raihan. Ya, beliau sudah standby. Silakan Pak Dr. Raihan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya soal pupuk gaduh tiada akhir ini di Kabupaten Bima. Silakan Pak Dr. Raihan. Terima kasih Dr. Ibnu, bisa dengar saya? Ya, sangat jelas Pak Dr. Raihan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf tadi saya agak terlambat masuknya dan ada problem juga dari suara, kurang bisa dengar dengan baik tadi apa yang disampaikan oleh beberapa pembicara, termasuk dari Bu Kadis tadi. Tapi yang saya tangkap tadi dari Bu Kadis menyampaikan soal ada istilah RDKK, IRDKK ya. Kemudian ada stok pupuk kalau tidak salah yang dialokasikan untuk Kabupaten Bima itu di 2021 dan di 2022 itu menurun kalau tidak salah sekitar 39.000 ton ya tadi itu. Kalau saya melihat masalah ini memang masalah yang sangat klasik ya. Setiap tahunnya selalu menjadi problem utama di Kabupaten Bima dan khususnya untuk petani kita. Dan sampai hari ini kita belum bisa menemukan cara yang paling tepat untuk memecahkan masalah ini. Karena memang antara kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi atau mengalokasikan anggaran untuk pupuk bersubsidi ini jauh di bawah kebutuhan petani kita atau luas lahan kita. Kalau tidak salah untuk Kabupaten Bima itu hanya bisa dibantu oleh pemerintah sekitar 43% atau mungkin 45% dari seluruh kebutuhan pupuk sesuai dengan RDKK. Itu saja sudah menjadi masalah yang paling mendasar. Kemudian yang kedua, ditambah lagi dengan manajemen distribusi pupuk ini memang belum ada inovasi-inovasi untuk memperbaiki manajemen distribusinya, sehingga pasti akan terjadi masalah-masalah yang seperti kita alami sekarang ini di masyarakat. Nah, sampai kepada spekulasi-spekulasi mengenai kenaikan harga yang tentu secara teori bisnisnya itu pasti ada yang ingin memanfaatkan dan itu. Nah, masalah yang lain juga tentunya sudah dipaparkan tadi. Saya ingin memberikan beberapa saran saja terkait dengan masalah yang kita hadapi ini. Yang pertama yang perlu diperbaiki adalah dari sisi pemerintah daerah sendiri perlu mengambil langkah-langkah terobosan atau inovasi di dalam atau usaha-usaha apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki manajemen distribusi ini. Tadi masalah IRDKK itu disampaikan oleh Bu Kadis harus ada NIK KTP, kemudian harus masuk kelompok, harus masuk apa tadi itu yang ketiga lagi gitu. Itu mestinya pemerintah daerah lah yang berusaha untuk membantu pemerintah memperbaiki dan menyiapkan hal-hal itu semua. Jangan hanya menunggu dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini kan mayoritas buta huruf ini. Buta huruf dalam pengertian bukan tidak bisa baca tulis, tapi memang masyarakat awam yang belum mampu beradaptasi dengan sistem-sistem modern seperti itu. Tapi sistem itu sesungguhnya adalah untuk atau sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki kelolaan dari petani kita, terutama sekali tadi terkait dengan untuk mendata kebutuhan-kebutuhan terkait pupuk dan pestisida tadi itu. Kemudian berikutnya adalah mengoptimalkan atau memaksimalkan peran pengawasan dari KP3. Saya lihat ketika ini saya mendapatkan informasi tidak berperan secara maksimal sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat. Dan lokasi anggaran untuk kegiatan KP3 itu juga rendah saya dengar, yaitu sekitar mungkin 200 jutaan gitu ya. Dan KP3 di tingkat kecamatan itu belum berperan dengan baik. Walaupun menurut Kepmen, katakanlah begitu, Kepmen
Kemen Perdagangan, kalau tidak salah itu nomor 15, itu saya lupa itu. Tidak ada kewajiban untuk membentuk KP3 tingkat kecamatan, tetapi sebetulnya bisa dibentuk oleh bupati atau kepala daerah untuk membantu melakukan pengawasan distribusi pupuk itu di tingkat kecamatan dan di tingkat desa-desa, dan tentu melibatkan ya Pak Camat, kemudian Polsek, kemudian dan Ramil dan Pak Binsa, seterusnya sampai ke bawah itu kepala desa, sehingga dari keterbatasan stok atau kuota yang kita miliki ini, paling tidak masyarakat akan bisa mendapatkan seminimal mungkin itu. Dan berikutnya adalah yang terkait dengan pendidikan terhadap membentuk atau membangun kesadaran masyarakat terhadap keterbatasan pupuk bersubsidi tadi, supaya sisanya atau selebihnya itu memang harus dipenuhi dari pupuk non subsidi. Gitu. Bagaimana caranya itu melibatkan penyuluh kita, melibatkan pemerintah daerah agar masyarakat juga selain dari mendapatkan hak atau jatah pupuk bersubsidi itu yang memang kurang, itu mereka perlu juga membeli secara mandiri pupuk yang non subsidi. Gitu. Nah, terkait dengan hal yang berikutnya, memang problem kita yang sekarang problem mutakhirnya itu juga salah satunya adalah adanya pengembangan luas lahan yang tidak tercover di dalam RDKK. Misalnya membuka lahan baru di ladang atau di pegunungan itu untuk menanam jagung. Kemudian termasuk juga tadi itu petani-petani kita sangat agresif melakukan perluasan kegiatan pertaniannya yang disebut tadi itu melakukan migrasi ya, petani imigran ke Dompu, ke Sumbawa, yang menurut prakteknya ya, diamati dan ada di dalam prakteknya itu, data pupuk kita di Bima itu dibawa keluar sana, dan tadi sudah dibahas oleh Bu Kadis dan pembicara yang lain, apakah luas lahan yang digarap oleh petani Bima di sana itu Sumbawa, misalnya di Brangkolong tadi itu sudah masuk di RDKK Sumbawa atau tidak? Ataukah sudah masuk tapi tidak cukup pupuk sehingga pupuknya dibawa dari Bima untuk Kerana dan sebagainya? Itu kan problem-problem ini. Nah, itu problem-problem itu tidak bisa menurut saya hanya membicarakan problem-problem itu saja, tetapi pemerintah bagaimana memecahkan masalah itu dengan melakukan inovasi-inovasi kebijakan untuk mengendalikan bias-bias itu, untuk mengatasi dari sistem atau manajemen distribusinya dan sebagainya. Nah, upaya-upaya antisipatif, upaya-upaya proaktif, dan termasuk upaya preventif itu yang perlu dirumuskan menjadi kebijakan terobosan. Tidak bisa saling menuduh, menyalahkan, kemudian apalagi menyalahkan petani yang katanya pola memupuknya itu melebihi daripada jatahnya. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan pola memupuk yang berlebihan sementara pupuk yang nggak ada? Jadi menyalahkan masyarakat juga tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, saya kira untuk menyelesaikan masalah ini tentu harus bertumpu kepada kebijakan pemerintah yang harus terus diperbaiki dan dicarikan jalan keluarnya. Tidak bisa kita menyalahkan masyarakat saja. Tapi menurut saya mayoritas harus fokus kepada upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan lainnya. Saya kira gitu, Pak Dr. Ibnu. Baik, saya kira membantu kita memudahkan mengurai persoalan-persoalan di tingkat struktural juga tadi di tingkat masyarakat. Nah, mungkin ada dari Dinas Pertanian, tadi ada sudah 3, dari Dr. Firman, dari Pak Hussein Laodet, dan juga Pak Dr. Rehan. Ada yang bisa disampaikan oleh
Dinas Pertanian di Kabupaten Bima. Kami persilakan. Siap, terima kasih. Pada dasarnya dari tiga pembicara tadi sangat bagus sekali, merupakan acuan perbaikan bagi kami ke depan. Tetapi sebelum itu barangkali ada yang belum terjawab tadi, bahwa pupuk subsidi ini bukan saja urea, tetapi karena penggunaan urea itu adalah urea yang seksi, yang sangat banyak. Itu untuk kita ketahui bersama, jenis pupuk subsidi yang ada itu adalah urea, NPK, SP36, serta dan PUG ya. PUG itu sudah diatur semuanya, tetapi tidak sebanyak penggunaannya itu dengan pupuk urea. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan, sekaligus terjawab barangkali kami sampaikan kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Raihan tadi, bahwa atas usul saran itu sangat bagus sekali dalam perbaikan ke depan bagi kami, bagaimana kita edukasi terhadap penyuluh, melakukan pendampingan terhadap petani, karena memang peran penyuluh dari dulu itu seperti itu yang dikehendaki. Oleh karena ini kami akan mengevaluasi tentang itu, kami pantau sehingga nanti akan bisa terjalin sistem laku bagi penyuluh-penyuluh kami yang ada. Kemudian yang berikutnya terhadap pupuk ini, sebenarnya selama ada subsidi itu memang diatur oleh pusat, itu memang selama itu juga akan saya pesimis akan bisa terselesaikan persoalannya. Kenapa? Yang pertama bahwa pupuk subsidi itu memang terbatas diatur, kemudian ditambah dengan sistem, banyak maaf saya harus sampaikan di sini, ditambah dengan sistem yang sangat sulit sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi. Misalnya kita punya 1000 petani, salah satu contoh, yang tidak masuk ke RDKK pada saat terupload itu misalnya cuma 600, berarti ada yang ribut, itu potensi ribut 400 orang, itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, dari yang terupload itu 600, ada yang tidak terprint misalnya 100 orang Pak petani, maka sudah menjadi 500 orang yang potensi ribut. Kemudian yang paling seksi lagi bahwa untuk kita ketahui bersama, dosis yang dibutuhkan dalam masing-masing komoditi itu sudah ditentukan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Amiruddin tadi, bahwa di situ sudah diatur oleh pemerintah. Misalnya untuk komoditas padi dalam 1 hektar itu kamu harus menggunakan 250 kg. Tetapi jatah yang dipakai oleh pemerintah untuk subsidi itu yang diberikan hanya 50 kilo saja Pak. Maka 200 kilo itu harus disampaikan beli sendiri dengan harga yang mahal tadi. Supaya kita tahu letak persoalan kenapa ini. Sehingga kalau subsidi ini diakomodir semua pun, tentang dosis-dosisnya tadi dibatasi, juga akan potensi ribut Pak. Kenapa saya sampaikan ini? Mungkin ada ramuan atau catatan kita bersama nanti untuk kita sampaikan kepada pemerintah pusat atas hasil daripada dinamika kita pada hari ini yang menjadi acuan untuk kita ke sana. Kemudian yang berikutnya dari ini barangkali supaya tidak sendiri-sendiri menyampaikan informasi bagi petani kita. Sangat banyak Pak, artinya lebih 100 pendampingan petani ini yang kita lakukan. Nah mungkin nanti perlu kita buat bahwa KTNA sebagai forum petani itu, kalau dulu itu masih ada Pak, tetapi 5 tahun ini sudah hilang itu setelah meninggal Pak Haji Sirajuddin ya. Namanya KTNA itu adalah Ketua Tani Andalan Kontak Tani Andalan Nasional, nelayan dan nasional dan petani. Kontak Tani nelayan andalan. Nah di situ ada anggotanya di kecamatan dan desa sebagai perwakilan itu. Kalau dulu kita lomba-lombakan Pak, sehingga itu nanti tolong Pak, saya hak bicara dulu Pak ya. Silakan, jadi maksud saya di sini, kenapa saya ungkapkan di sini, supaya ada perwakilan petani itu benar-benar yang terini, sehingga ada menyampaikan ke pusat itu punya kewenangan Pak. Kalau sudah ada itu aspirasi mulai dari tingkat desa itu dibawa oleh mereka dengan dinas nanti ke sana, akan lebih dipedulikan, lebih dilihat, lebih diterima oleh pemerintah pusat yang ada di sana. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya apa yang menjadi
usul saran dari beberapa tadi kami akan menjadi catatan penting kami untuk ke depan untuk memperbaiki itu, tentu secara bersama-sama. Apa yang disampaikan oleh Bapak Husain Laude tadi, bahwa sebenarnya pemerintah itu untuk mengatasi penggunaan pupuk ini, bukan pupuk subsidi, untuk penggunaan pupuk ini sudah berupaya bagaimana petani kita diarahkan untuk menggunakan pupuk organik. Salah satunya pemerintah pusat itu telah memberikan alat UPO, unit pengolahan pupuk organik, sehingga nanti di sisi lain untuk membantu kesehatan kita tidak berlebihan dalam penggunaan pupuk, alat kimia, bahan kimia, kemudian juga unsur hara kita. Kalau sering terjadi pemupukan, apalagi di luar rekomendasi ini, maka akan daya serap lahan itu akan menjadi juga lama-lama tidak bagus. Kemudian kita pengaturan pola tanam dengan adanya luas tambah tanam tadi, luas lahan tanam tadi itu yang disampaikan oleh Pak Dr. Raihan, itu juga perlu diatur. Cuman kendalanya ketika ada jaminan pemasaran yang bagus terhadap beberapa komoditi itu, petani kita memang sulit untuk kita mengedukasi hal itu karena memang dia harus mengejar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga hadir dari Dinas Perindak ya, Perindustrian. Ini baru dilantik nih kan. Pindah posisi tapi tetap satu atap ya. Langsung ya, silakan ini soal jalur distribusi ini perdagangan ini kan, silakan perindustriannya. Pak Juraidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kadis Pertanian dan Sekretaris Kepala Bidang dari Pertanian, tim Pertanian, Bapak-bapak dan Ibu, sebagai peserta dan narasumber yang telah hadir di acara talk show Bima Menyapa, kerjasama Taman Siswa dengan Bima TV, yang ini merupakan kali ketiga. Yang pertama waktu kaitan dengan banjir lingkungan kami hadir juga. Berkaitan dengan pupuk, kegaduhan pupuk yang hampir tiap tahun mungkin tetap terjadi di Kabupaten Bima. Pada kesempatan ini kami dari Dinas Perindak Kabupaten Bima akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tata kelola. Jadi kebijakan tata kelola pupuk bersubsidi itu ada 5 tahapan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama kaitan dengan perencanaan. Perencanaan ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian. Jadi melalui RDKK itu penginputan, kemudian verifikasi, validasi dan sebagainya itu Dinas Pertanian Kabupaten Bima dalam hal ini adalah membantu. Jadi tetap tanggung jawab dari RDKK itu adalah Kementerian Pertanian kaitan dengan perencanaannya. Kemudian yang kedua, tata kelola yang kedua, tahapan kedua dari tata kelola itu yaitu pengadaan dan penyaluran pupuk oleh PT Pupuk Indonesia. Jadi ini sebagai produsen pupuk Indonesia. Yang di bawah dari PT Pupuk Indonesia itu ada PT Pusri dan PT Petrokimia yang akan melaksanakan pendistribusian dan penyaluran pupuk ini. Jadi ini merupakan lini kedua. Kemudian kalau tadi yang PT Pupuk Indonesia itu merupakan lini 1. Petro dan Pusri ini yang berkedudukan di ibu kota provinsi itu merupakan lini kedua. Kemudian yang dimaksud dengan lini ketiga itu adalah distributor yang berada di kabupaten atau kota. Dan yang keempat adalah pengecer yang berada di wilayah desa kecamatan. Jadi itu yang berkaitan dengan pengadaan penyaluran. Kemudian yang tahapan ketiga dari tata kelola ini adalah pelaksanaan supervisi secara berjenjang yang mulai dilakukan di tingkat kecamatan sampai ke pusat. Jadi pengawasan yang dilakukan dalam supervisi ini dilaksanakan oleh KP3 dan unsur pihak lainnya. Dan yang keempat adalah verifikasi dan penyaluran yang dilakukan secara berjenjang oleh tim Verval
yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten. Ya, tuh ya. Melalui e-Verval yang berbasis Android atau T-Pubers, tebus pupuk bersubsidi. Sistem ya. Jadi ini adalah sistem. Jadi tahapan tata kelola ini. Jadi kami sampaikan ini supaya kita memahami bersama bagaimana sistem tata kelola ini. Jadi tidak hanya semata-mata bahwa pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di daerah itu sasarannya adalah pemerintah kabupaten saja. Padahal ini adalah program nasional yang memerlukan pengawasan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun harapannya adalah bagaimana keterlibatan pihak swasta, baik itu perguruan tinggi, masyarakat, LSM atau lembaga-lembaga lainnya, jadi dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ini. Dan tahap terakhir itu adalah kaitan dengan pembayaran yang diajukan oleh pengecer maupun distributor untuk mendapatkan kembali hasil dari penjualan pupuk bersubsidi. Kemudian setelah kita melihat tata kelola ini, memang ada 5 potensi besar yang terkait dengan penyaluran atau pengadaan pupuk bersubsidi ini. Yang pertama adalah perembesan antar wilayah, saya kira sudah dibahas tadi, kemudian kelangkaan, kemudian head, kemudian alokasi yang menjadi tidak tepat sasaran, dan yang terakhir itu adalah produktivitas tanaman yang tanaman menurun. Jadi tetap ada pengaruhnya terhadap produktivitas tanaman karena ini berkaitan dengan tidak tepat jumlah dan sasarannya dari penyaluran pupuk subsidi ini. Kemudian berkaitan terakhir mungkin berkaitan dengan tugas kami di Dinas Perindak Kabupaten Bima yang berkaitan dengan jika terjadi pelanggaran terhadap distributor dan pengecer. Jadi ada tahapan sesuai Permendak nomor 15 tahun 2013. Itu ada langkah-langkah sanksi yang diberikan. Yang pertama, kita memberikan peringatan tertulis kepada pengecer maupun distributor yang melakukan pelanggaran. Jika 2 minggu dari tanggal surat peringatan tertulis pertama itu masih dilakukan pelanggaran oleh pengecer dan distributor, kami dari Dinas Perindak akan merekomendasikan ke KP3 dan distributor untuk melakukan pembekuan ataupun pencabutan izin terhadap pengecer maupun distributor. Kemudian masih ada satu lagi langkah-langkah, saya kira apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi sudah banyak langkah-langkah atau kebijakan, langkah-langkah inovasi yang harus kita lakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan mengatasi kegaduhan kaitan dengan pupuk ini. Yang pertama optimalisasi pengawasan, kemudian penerapan sanksi secara tegas, saya kira itu yang perlu. Kemudian yang terakhir yang belum kita dengar, tetapi menurut pemikiran pribadi kami itu adalah substitusi. Jadi mungkin ini memang substitusi pupuk bersubsidi itu tidak lagi dilakukan melalui penyaluran atau pengadaan pupuk bersubsidi, tetapi mungkin seperti sistem BLT. Jadi subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini supaya kita tidak repot. Kalau menurut saya ini supaya kita tidak repot lagi, pemerintah tidak lagi gaduh seperti ini karena ini berulang-ulang terus. Jadi substitusi. Jadi kita substitusi dalam bentuk uang, Pak Moderator, teman-teman yang lain. Jadi misalnya berapa? 40.000 ton. 40.000 ton itu kalau per kilo hitung-hitungan tanpa non subsidi itu sekitar 7.000. Tetap misalnya kayak urea 7.000 itu adalah harga non subsidi. Setelah disubsidi sekitar 2.250, kurangi itu ada 4.750 rupiah per kilo yang disubsidi oleh pemerintah. Kita kali 40.000 ton itu sekitar 190 miliar. Jadi 190 miliar itu tidak disalurkan lagi melalui pupuk secara langsung, tetapi melalui BLT, bantuan langsung tunai uang yang akan dibagikan langsung ke masyarakat. Jadi ini adalah karena ini saya kira, pemikiran saya secara pribadi Umi, jadi tidak pernah saya dengar ya sebelumnya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu poin penting tadi, ternyata ada satu substitusi usulan untuk substitusi ya, jadi menjadi bantuan langsung tunai.
Kita rehat dulu sejenak.